Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihi nusur. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatiyaka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu wa inni minal muslimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah sikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa in ta'udzu nikmatallahi la tusuha wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Takmir Masjid Al-Ikhlas Desa Gemuruh ingkang kawula hormati Imam Masjid Al-Ikhlas. Walaupun sudah tua tapi suaranya kalau dari sana kayaknya usia sekitar 27 tahun. Masya Allah, okay. Tidak ada apa? Tidak ada beleronya, okay. Suaranya masih 27, okay. Senang dengarkan kalau okay, panjang tapi baik bacaannya, nggak ngantuk. Jadi kemarin kami di Asidik itu membahas tentang pidatonya Ustadz Das'at Latif. Imam sekarang itu panjang-panjang tapi tidak tahu maknanya itu loh. Padahal di situ betul memang kalau sholat lebih baik panjang tahu artinya itu loh. Daripada pendek kok tidak tahu artinya. Langge dibahas. Saya bilang, tapi di Mekah Madinah bacaannya panjang-panjang ketika itu tartil dan itu enak didengar itu loh. Jadi bagi saya itu kenapa syarat untuk jadi imam salah satunya itu adalah harus yang paham Al-Quran termasuk hafid. Itu karena salah satu di dalam sholat itu keindahan itu juga harus diperhatikan. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, alhamdulillah walaupun sudah hampir pertengahan tetap masih makmur, jibar-jibur, okay.
Berapa hari lagi Bu badan Bu? Insya Allah 20 hari lagi nggih. Sekarang 12 nggih. Berarti insya Allah 18 lagi dengan hari ini. Sudah persiapan beli baju baru nggih? Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, ketika saya membaca kisah Hasan dan Husain, itu ketika lebaran Idul Fitri, baju baru itu sebuah keutamaan. Baju baru sebuah keutamaan. Itu dikisahkan suatu saat lebaran kurang berapa hari itu, Hasan Husain itu nanya kepada ibunya Fatimah Az-Zahra, "Umi, mana baju Hasan dan Husain yang baru?" Fatimah itu bingung mau menjawab. Kalau mau dijawab, Umi sama Abi nggak punya uang, anak-anak nanti bagaimana kalau dikatakan punya uang memang tidak punya uang gitu loh. Kemudian jawabannya apa spontan? "Nak, bajumu masih ada di penjahit." Itu berbohong sebetulnya, tapi itulah orang tua demi membanggakan anak, bagaimana supaya tidak, itu bajumu masih dijahitkan sama Umi di penjahit. 3 hari itu nanya terus, jawabannya sama. Sampai pas malam hari lebaran, itu Hasan dan Husain, "Umi, mana baju Hasan Husain kok belum ada, padahal besok lebaran." Dijawab lagi, "Iya Nak, baju Mama masih ada di penjahit, belum diantar ke sini." Kurang lebih jam 9 malam itu ada tamu, tok 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 tok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Betul ini rumahnya putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra?" "Betul Bapak, ada apa?" "Ini saya mau mengantar baju untuk Hasan dan Husain." "Loh, saya nggak pesan kok." Itu ternyata Fatimah itu nggak pesan, enggak, kan nggak punya uang itu. "Saya nggak pesan kok, bisa." "Iya, nih hadiah untuk cucunda Rasulullah SAW. Saya dari penjahit. Ini hadiah." Masya Allah, tabarakallah, dijawab kayak gitu. Hanya dipakaikan kepada Hasan dan Husain berserta gamisnya. Kemudian Rasulullah mampir ke rumahnya Fatimah. "Loh, ini Hasan dan Husain bajunya sudah baru itu." "Iya ayah," itu. "Iya Rasulullah," itu Fatimah. "Lah dari mana?" "Tadi ada penjahit yang ngantar, katanya hadiah untuk Hasan dan Husain." Rasulullah kemudian, "Siapa? Tahukah anakku, putriku, siapakah gerangan yang datang?" "Tadi yang datang itu adalah malaikat Ridwan dari surga." Itu Fatimah ketika nggak punya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkaulah yang Maha Rahman dan Maha Rahim." Didengar. Tapi nek jenengan orang duit badan ya nangis. Okay? Fatimah saja itu ketika meninggal itu nanti kain kafannya dari surga. Jadi ketika Siti Khadijah mau meninggal itu kan Siti Khadijah kan minta sorban Rasulullah yang sudah penuh tambalan itu supaya untuk menjadi kain kafannya. Tapi kemudian malaikat Ridwan datang membawa berapa? Membawa 3 kain kafan. Kemudian malaikat Ridwan mengatakan, "Tahukah untuk siapa saja 3 kain kafan ini?" 1 untuk Siti Khadijah istrimu Rasulullah, yang satunya untukmu wahai Rasulullah, yang satunya untuk putrimu Fatimah Az-Zahra. Maaf, Hasan dan Husain itu tidak mendapatkan kain kafan karena ia nanti matinya akan syahid. Masya Allah. Jadi monggo Bapak Ibu yang punya wayah, putra wayah masih kecil, tapi untuk anak-anak loh Bu, bukan untuk ibu-ibu. Jadi baju baru itu untuk anak-anak terutama, bukan untuk ibu-ibu. Tapi kalau ada rezeki bapak dan ibu beli juga nggak apa-apa. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan hidayah inayah, masih diberikan kenikmatan iman, masih diberikan kemudahan untuk beribadah lancar sampai saat ini bulan Syamur Ramadan. Masih umur panjang, Masya Allah. Ternyata umur itu memang betul, walikulli ummatin ajal. Sedoyo umat itu sudah ditentukan ajalnya.
Jadi orang meninggal itu tidak nunggu harus dia sakit parah, harus nunggu dia tua, tidak. Tapi kapan Allah sudah menentukan idza jaa ajaluhum la yastahirun sa'ah, ketika sudah saatnya itu tidak bisa dimundurkan atau dimajukan. Oke? Jadi orang nunggu. Contohnya ini kami takmir Masjid Asyidik kemarin Pak almarhum Sakrinusi, pagi masih bisa jamaah subuh, masih bisa ngajar ke sekolahan, pulang jam 11 dibawa ke rumah sakit jam 1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal hari Jumat di bulan Ramadan, kondisinya wis berbuka sih, minum obat, tapi insya Allah husnul khotimah ya. Dan dia tidak sakit, dalam arti tidak sakit bobrok, tidak, walaupun dia punya riwayat gula dan jantungnya sudah tidak ori karena sudah dipasangi ring. Maka dia pernah berkata, Mas, saya kapanpun dipanggil insya Allah sudah siap dan ikhlas. Loh, kenapa? Karena jantung saya itu sudah tidak ori lagi. Ternyata betul itu kecapean ya, dia kan memang selalu di masjid, sering di masjidnya daripada di rumah ya. Karena apa? Masjid qadarullah dekat dengan tokonya kayak gitu, jadi memang selalu di masjid. Kalau boleh minta sih memang yang meninggal ya yang tua dulu lah, yang nom jangan dulu kayak gitu. Kalau bisa diminta, kalau urutan, tapi apapun kita harus siap. Okay. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keluarga, sahabat, tapi dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pekan kemarin saya sudah berjanji mau bawa ini ya, tapi ternyata semalam tak utak-utik, laptopnya ternyata bukan ahlinya error. Tadi dibuka lagi nggak bisa, jadi ya terpaksa. Tidak bisa seperti Ustadz Junianto, karena saya juga bukan Junianto, saya Saifur Rahman. Maka akan saya sampaikan, dan insya Allah saya jam 6 kurang seperempat mudah-mudahan. Dan saya doakan ya, karena hawa AC mudah-mudahan saya kuat tidak sampai ke belakang lagi. Ini sudah menggunakan gawa pempes. Oke, tadi saya mau minum aja, biasanya kalau habis sahur saya 3 gelas, tadi hanya 2 gelas. Takut. Ya tapi kok nang masjid dikit dok, hawanya apa mbok? Perlu dirupiah ini masjidnya. Ya, saya hanya menyampaikan, saya kemana-mana itu menyampaikan tentang sholat. Jadi bagaimana orang itu biar sholatnya itu benar-benar sesuai dengan kata Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli, itu loh. Dimanapun saya membahas sholat, kalau puasa lah sudah tahu yang membatalkan pahala puasa apa saja, yang membatalkan puasa apa saja itu. Oke. Tapi yang kadang keliru gini Pak Bu, yang membatalkan puasa orang yang belum mandi janabah itu tidak membatalkan puasa Bu. Saya kemarin berdebat dengan teman, ya bukan berdebat tapi dia menjelaskan ke temennya tapi keliru. Nah, saya luruskan, Mas, kayaknya keliru loh, di dalam babagan tentang yang membatalkan puasa itu bukan karena dia dalam kondisi junub, enggak. Dia junub wajib mandi itu karena akan melaksanakan sholat subuh. Lah wong iki puasa tapi tidak sholat walaupun semalam habis dengan istrinya. Nggih, orang mandi pun tidak batal, Mas. Loh, memang ini anak dilala orang ini itu puasa tapi tidak sholat gitu loh. Kan banyak Bu. Banyak puasa tapi tidak sholat gitu loh. Tapi ya biar memang dia kemampuannya kayak gitu, untuk jelaskan, Mas, jenengan kue yang ngapura sih ini hanya berdasarkan dalil syar'i ya. Jangan puasa tapi tidak sholat. Amalan puasa itu tidak sampai kepada Allah. Loh apa iya? Iya, karena apa? Fa'idha soluhat kullu amalihi, fa'idha fasadat kullu sa'iru amalihi. Ketika sholatnya baik maka semua amalan baik, tetapi ketika sholatnya rusak maka semua amalan rusak. Kemudian ditambah lagi dengan hadis Rasulullah, as-sholatu miftahul jannah, sholat itu kuncinya masuk surga. Sampean puasa tapi kok tidak sholat? Lah tapi toyangnya tembe puasa dok Pak,
Kula tarawih Pak. Dadi kula salate maghrib karo isya tok. Wis lumayan lah. Tapi nek subuh, duhur, asar kula mboten salat. Lah sampean kuwi nek bar subuh ngapa? Langsung turu Pak. Lah sahur jam pira? Nggih jam 3. Ya kekasih kan sahur itu jam 4. Lah jam 4 ora tayang ngerokok. Enggak tayang ngerokok gitu. Jadi alhamdulillah saya walaupun saya juga ahli hisab nggih, tapi kalau sahur tidak pernah merokok. Alhamdulillah. Jadi kalau bulan Ramadan itu saya irit rokok satu bungkus bisa 4 sampai 5 hari. Berarti sebulan ya 4 bungkus lah insya Allah. Jamaah yang Allah hormati, ada 13 hal yang jangan dilakukan di dalam sholat. Ini insya Allah masih saya temui. Oke, 13 hal yang jangan dilakukan di dalam sholat. Yang pertama, ketika kita sholat jangan menggulung lengan baju. Melengan baju Bu Pak Bu, celengane gini. Saya masih sering lihat itu melengan. Dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, amartu an asjuda ala sab'ati a'udham ngala jabhah. Aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Nah ini nanti jadi bersujud itu dengan 7 anggota badan. Ini kadang ada yang lebih sampai 9. Sampai 9. Tapi kalau di sini insya Allah nggak ada, insya Allah. Tapi kalau di Asiti karena Masjid Musafir saya sering melihat. Yang pertama adalah dahi. Dahi ini batuk nggih. Mulane nek kuplukan dilarang kayak gini, dilarang. Karena ada sing kuplukannya mantap banget nggih, menutupi alis. Mbok sujud, nggak boleh. Harus dibuka kayak gini. Dahi, kemudian hidung. Hidung Rasulullah kemudian mengisyaratkan dengan memegang dengan tangannya. Dahi dan hidung. Ini harus nempel. Aja malah ndongak kayak gini, cuma kene netok mboten, ini kayak gini. Oke, itu yang pertama dahi dan hidung. Yang kedua telapak tangan kanan dan kiri. Gini. Insya Allah sudah. Lutut kanan dan kiri. Lutut. Oke, lututnya harus nempel. Masa orang nempel. Nah, orang nempel kayak anjing pipis. Kemudian ujung kaki kanan dan kiri, ujung kaki jempolnya dipancalkan. Nah ini hadisnya jadi maksud menggulung. Dan kami dilarang mengumpulkan pakaian dan rambut. Mengumpulkan itu maksudnya menggulung. Jadi biasanya bapak-bapak terutama kan naik sholat kan mesti menggulung ini ya. Karena gugup ke sini belum sempat diginikan lagi. Oke, belum habis wudhu, biasanya kan digulung. Nah mau ke sini karena imamnya sudah takbir, nah lupa ke sini. Nah dulu saya juga kayak gitu, tapi setelah tahu hadis ini yang boh kayak apa tetap saya mencoba untuk tidak digulung. Oke, sampai nanti ngertos, apa us tahu? Insya Allah sampun lah. Menggulung baju itu ternyata dilarang. Kapasitas di sini tidak sampai membatalkan sholat. Cuma itu Rasulullah itu melarang lah, melarang ini dalam kategori ya sebaiknya tidak etis kayak gitu. Itu yang pertama, jamaah yang Allah hormati, menggulung baju. Kemudian yang kedua, hal yang dilarang di dalam sholat, banyak menguap. Banyak menguap. Angup. Oke. Angob itu tidak ditahan Bapak Ibu. Jadi kalau sholat misalnya tempat takbir Allahu Akbar. Oh, itu kan ada. Onten nggih tengah jam aku nonton Bu. Nggih. Onten malah nggih keluargane kula. Kula adeng Kang nek lagi sholat ngene angob ya jape angob, nek ngomong muap mungkin orang ngerti nek angob ada ditahan. Wong ora kerasa kepenak banget. Tapi itu salah satu setan loh Kang.
Ya tekan siki, cuma nek habis sholat mesti tokano. Kelalen ya, nek lagi sholat itu tidak boleh menguap. Kan ada banyak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, okay, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu gangguan dari setan. Okay. Gangguan dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahan sekuatnya. Jadi itu ditahan. Jadi misalnya menguap gitu, ya, ditahan atau ditutup, okay? Ditutup, jangan sampai itu. Karena apa? Ternyata berdasarkan hadis ini, ketika kulo panjenengan sami sedang menguap, idza tasawwaba ahadukum fi sholati fal yaqdim ma istatonga fa inna syaitana yadkhul. Jika salah seorang di antara kalian menguap dalam sholat, hendaklah ia tahan semampunya, karena setan ketika itu menguap itu sedang masuk. Jadi yang menawi kula panjenengan sami itu kok menguap kok tidak dihalangi, setannya bleng. Iya, ini hadis riwayat Muslim nomor 2994 dan 2995. Hadisnya sahih. Oke. Jadi ditahan. Boleh bung nyatane menguapkan itu sunatullah. Tapi jangan kemudian ketika lagi sholat, nek nang kebon sih silahkan. Nggih. Paling sing mlebu lemut. Lagi sholat lemut dia mlebu. Monggo, nggih. Kemudian yang ketiga, hal yang jangan dilakukan di dalam sholat, tersenyum atau tertawa. Kecat cilik nang wong tua ya insyaallah mboten. Nggih, nek cat cilik ya niku esih tengene kula niku tarawih ya, kak nganti imame kelalen maca suratan. Gara-gara nang mburi reang bae ya Allah. Tapi saya biar jangan dimarahi. Didampingi saja. Jangan sampai memarahi anak-anak yang di masjid. Saya pernah peristiwa ya di Jogja itu, ada teman saya non muslim, maksudnya teman komplek kos-kosan itu ya, itu non muslim. Itu dia suatu saat saya diundang, mas, caranya masuk Islam sih gimana itu. Lah kenapa sih? Ada niat apa? Iya. Ternyata setelah ditanya itu, dia masuk Islam itu gara-gara melihat anak-anak ketika hari Jumat yang orang-orang dewasa khusyuk mendengarkan khutbah, si anak-anak itu nabi jidur. Di Jogja itu masih ada jidur gede, itu ditabuh dan itu tidak dilarang. Kemudian nanya kepada salah seorang, iya kak, jadi dia tertarik itu ternyata di dalam Islam itu ada istilah balik dan belum balik gitu loh. Kalau di non muslim itu nggak ada. Kemudian dia tertarik, kemudian cari-cari buku Islam, dan itu masuk Islam gara-gara melihat anak-anak gojekan di masjid. Masya Allah, orang mau masuk Islam itu dengan berbagai macam hidayah itu. Makanya selaku takmir, saya dulu ada di masjid kami Baitur Rahmah Sidakarsa itu ada, itu galak buat karo bocah. Terus saya ketika di pengajian, jangan engkau meraih anak-anak ketika datang ke masjid. Kalau di mari trauma nggak mau datang, sing dosa kita pak. Loh, masjid jebule tempatnya wong galak-galak gitu loh. Paling didampingi ketika sholat, didampingi monggo. Atau sebelum sholat diumumkan, nah jangan reang ya itu. Saya kemarin ya sholat itu hampir lupa maca sabihisma rabbikal a'la. Itu terusnya apa padahal alladzi khalaqun. Kan sunahnya sholat witir kan rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas. Itu sunnahnya yang dibaca Rasulullah. Saya sampai lupa gara-gara anak-anak di belakang itu rame banget sampai imamnya dengar itu, sampai hilang gitu ya. Insya Allah kalau tersenyum tertawa tidak ada, okay? Terkecuali wong gila sholat gitu loh ya. Kalau ini insya Allah enggak. Kemudian yang keempat, hal yang jangan dilakukan di dalam sholat, selesaikan hajatmu sebelum sholat. Maksudnya apa? Ketika kalau panjenengan mau sholat tapi di rumah sudah dihidangkan makanan, maka lebih baik makanannya itu dihabiskan dulu. Atau kalau panjenengan sami mau sholat kok kebelet banget pipis, kebelet banget kentut atau yang lain,
Selesaikan hajatnya dulu, jangan sampai lagi sholat kok wong lah bokongnya lah gerak-gerak baik gitu. Onten boten onten. Saya pernah itu pas di belakang nggak jadi imam di belakang. Kiwong kami mingkrat jebule begitu. Kang Rika seneng apa? Anu blot untuk banget mau isin bukan moni siji. Ya mendingan mundur Kang, jangan kayak gitu. Walaupun jangan mundur sudah tidak ikut jamaah misalnya, tetap dinilai jamaah karena dari awal sudah niat jamaah. Pokoknya nang burenyo ya saya mau guyu lagi sholat orang guyu ya ki wong apa jebule anu nahan ngentut. La sholata bihudrati ta'ama wala wa huwa yadfa'ahul ahbasan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan dua hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Oke, itu dan ya namanya orang. Saya juga pernah menemukan imam itu begitu ramu assalamualaikum klepak ngapa jebul apa begitu duhur teka nyong mau jen keberat berarti jenengan ngimami karo nahan ya iya maning-maning jangan segera keluar kan saya di belakang insyaallah saya nanti maju gitu loh Bapak iya terangkan cara mengganti imam dengan jenengan nahan kayu jik-jik duit wis isin wis batal nih okay. Jadi begitu salam assalamualaikum kok langsung jenggirat penyat wong mesti kebelet deh jebule katanya nahan sudah sejak pertengahan sholat itu. Masya Allah jangan ditahan nek makan. Kemudian hal yang jangan dilakukan dalam sholat, jangan bunyikan jarimu saat sholat. Nah kayak agi sholat kan sidakep kan kayak gini kan mau nih ya ada saya jamaah saya di Baitur Rahmah sana ada sholat gue karo dolanan itu atau kayak gini itu nggak boleh jangan engkau bunyikan jarimu di dalam sholat. Hadisnya itu hadis Ibnu Abi Saibah walaupun oleh Al-Bani ini Hasan tapi bisa dijadikan dasar untuk itu. Aku pernah sholat di samping Ibnu Abbas kemudian aku membunyikan jariku. Setelah selesai sholat beliau mengatakan kamu tidak sopan membunyikan jari ketika sedang sholat. Tidak sampai membatalkan sholat tapi tidak sopan. Sholat kok karo musikan krek Yang keenam, hal yang jangan dilakukan ketika sholat, jangan pejamkan matamu. Tasih wonten sing sholatnya karo merem-merem malah ngantuk. Mungkin naik merem-merem boleh ya, tapi naik ini kan jangan pejamkan matamu begitu takbir Allah Akbar. Merem malah suwe-suwe rubuh. Hadisnya bukan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW memejamkan mata ketika sholat. Ketika sholat, jadi tidak sunnah, artinya tidak sunnah memejamkan mata. Ada memang yang kadang ketika sholat itu sambil memejamkan mata, memejamkan mata. Tapi misalnya kadang merem karena menghayati bacaan boleh, tapi melek, melek boleh gitu. Tapi kalau merem terus malah nanti takut tidur. Kemudian yang ketujuh, jangan memandang ke langit, ke atas. Allahu Akbar. Malah ngitungi lampu. Ada, ada itu ternyata ada. Nah, saya pernah membaca gimana caranya itu lebih utama ketika sholat itu adalah memandang tempat sujud. Tempat sujud. Jadi pandangannya gini atau maksimal itu ya sejajar kayak gini. Kalau imam kan dengkul terus kayak ini kan nafasnya itu biasanya agak dengar sedikit. Tapi tidak boleh dengak-ngak ya. Jadi lihat ke atas nggak boleh. Hadisnya itu Imam Bukhari Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW
bersabda, hendaklah orang-orang yang memandang ke atas atau ke langit-langit saat sholat berhenti atau pandangan itu tidak kembali kepada mereka. Berhenti maksudnya berhenti segera turun. Lalu segera ini kongke. Jamaah yang kau hormati, hal yang dilakukan di dalam sholat jangan banyak menoleh ke kanan dan ke kiri, menoleh dan melirik. Nah, menoleh melirik, nggak boleh. Nggak boleh, jangan, ini bahasanya jangan banyak, tapi kalau boleh, misalnya gini Pak, kenapa di sini kalimatnya jangan banyak menoleh itu, hadisnya adalah su'ilat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngan iltifati fi sholati faqala huwa ikhtilaf saya bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menoleh ketika sholat. Beliau menjawab, itu adalah colekan. Setan mencolek sholatnya seorang hamba ketika sering warawiring lirik kayak gini. Tetapi boleh Bapak Ibu, misalnya ketika kita sedang sholat, soft itu kok terlalu renggang, terlalu renggang, boleh jenengan agak nelok kayak gini terusan narik yang sebelahnya supaya ini boleh. Atau misalnya ada soft ini yang di sebelah saya Pak Bambang Guritno kok batal, kan terus mundur. Nah jenengan nyawel yang belakang ini boleh, tapi dengan gerakan yang terbatas ini enggak. Dan jangan mengucap, hanya ditarik. Lah sing ditarik dilalah orang ngerti, wah apa sih di sholatnya ready. Maka ini harus ngaji biar tahu. Berarti ketika ada yang nyoret, oh iya berarti suruh ngisi. Syukur tanpa ditarik itu dia paham. Segera merapat. Sawu sufufakum fa inatas gatafi tamami sholah. Rapat dan luruskan shaf karena sholat itu menjadi bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Dan alhamdulillah di jamaah sini shafnya sudah rapat, sudah bagus itu ya. Itu Kemudian ada pertanyaan lagi kemarin saya ngisi ini. Lapak misalnya lagi sholat kok HP-nya lupa di silent ya, bunyi klunding. Boleh enggak HP-nya diambil kemudian dimatikan? Boleh enggak? Boleh. Karena itu gerakannya masih terbatas, ambil terus dipateni. Tapi jangan ketika WA kemudian dibalas, nggak boleh. Akhirnya dia Kang nyong lagi sholat, nggak boleh ya. Tapi kalau hanya sekedar memateni daripada ganggu, boleh. Nah kemudian gini, di Masjid Baitur Rahmah sana kan kadang mic-nya itu bengung ya, karena banyak tangan yang sudah disetting pun kok banyak tangan ya. Nah pernah lagi sholat Jumat niku ngati mengganggu. Lepas saya jadi imam, saya berhenti membaca itu, mateni cek yang di depan itu, saya jalan 2 langkah cek. Nah begitu rampung, Pak apa mboten batal? Mboten. Boleh itu, daripada selama sholat kok konsentrasi kita berdanging itu, boleh. Itu dikiaskan dengan apa? Hadis yang mengatakan ketika engkau sholat kok ada ular di depanmu kok membahayakan, maka bunuhlah ia. Kemudian sholat lagi tanpa mengulang dari takbiratul ihram. Termasuk ibu-ibu, misalnya jenengan punya putra bayi, putra cilik ya, di samping sholat, kok anak bayinya kok mau membahayakan jatuh dari itu, ibu boleh berhenti dulu, kemudian mengamankan si bayi, lanjutkan sholatnya tanpa diawali dari awal. Itu boleh. Itu dicontohkan Rasulullah ketika Hasan Husain ini menurunkan dari ini, diturunkan, kemudian Rasulullah melanjutkan. Langgar jenengan sing punya bayi kok begitu anak dalam sih warawiro rampung nanti ya takbiratul ihram, wis oleh sholat duhur 4 rakaat sudah dapat 3 kok anaknya tergulung ya no. Terus kemudian takbiratul ihram lagi dari rampung. Maka ketika itu jenengan tinggal melengkapi, menyempurnakan yang rakaat yang keempat. Kemudian yang ke-9, jangan tergesa-gesa agar sholatmu diterima. Tergesa-gesa itu tidak boleh. Sholat kayak sholat itu di sana di Jawa Timur sing sholat
pitulikur rakaat tapi 7 menit. Itu kalau berdasarkan hadis ini tidak boleh itu. Kan sholat yang di situ kan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, boro-boro tartil kayak imam tadi, lengkap ora itu loh. Itu namanya tergesa-gesa. Tapi di sana jamaah banyak ribuan. Enggak naik Al-Ikhlas kayak gitu ya mungkin jamaah apa? Fenomena sih. Hadisnya begini Bapak Ibu, aswatun nasi, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Imame sholatnya cukup tumak ninah. Ketika ruku membacanya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli ping telu. Sementara makmumnya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Gila orang rampung-rampung sebat. Jangan dengengek dalam imame. Dengengek itu termasuk mencuri. Atau ketika sedang sujud, imamnya membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli dan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Suwe banget. Dan jenengan kok dengar, oh jebule imamnya urung itu mencuri. Okay. Maka sholat berjamaah itu ketika imam Allahu Akbar belum rampung, jangan dulu naik gitu ya. Jadi lebih baik itu menunggu imam selesai mengucapkan takbir itu. Samiyallahu liman hamidah, lanjutan baru bangun. Jadi mencuri dalam sholat itu rukuk yang tidak sempurna, sujud yang tidak sempurna. Kemudian yang ke-10, jangan menggunakan kursi kecuali yang sakit parah. Sakit parah yang menggunakan kursi. Karena apa? Sholat qaimah fa illam tastati faqad ngada'a fa illam tastati fa'ala jambi. Sholatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu sambil berbaring miring. Oke. Kemudian di dalam hadis lain, orang yang sholat sambil berdiri adalah yang paling baik. Orang yang sholat sambil duduk mendapatkan separuh dari yang berdiri, dan orang yang sambil berbaring mendapat pahala separuh dari yang duduk. Kalau memang belum terpaksa, tidak pakai kursi, kecuali ketika berdiri nggak bisa, sakit atau itu udah boleh. Oke. Jangan karena hanya sedikit tok next berdiri agak lama madan bejekannya madan gue terus kepake kursi. Kalau dalam keadaan tidak darurat betul itu dilarang sebetulnya. Oke. Monggo, insya Allah di sini nggak ada, kalau di masjid kami ada. Kemudian yang ke-11, sujud yang dilarang. Iqtadalu fi sujud wala yasutu ahadukum birongaihi kama yabsutu kalbu. Sempurnakan sujud kalian dan jangan salah seorang dari kalian menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya kaki anjing. Apa maksudnya? Sikute milu leberak. Puasa kemarin saya masih melihat ada salah satu jamaah di sini. Oh banyak? Enggak banyak lah. Paling bebek lah. Nggak boleh, harus diangkat. Karena apa? Seperti kaki anjing, terhamparnya kaki anjing. Masya Allah, oleh Rasulullah di hadis riwayat An-Nasai, hadis ini Hasan Sohih, Hasan tapi Sohih. Terhampar. Jadi monggo diangkat, diangkat. Yang ke-12, kaki tidak boleh diangkat. Sholat itu tidak boleh mengangkat kaki. Saya pernah melihat Pak, Allah, kayak gini. Karena pegel jere tetap nih. Harus lendokan, nggak boleh. Ya, monggo. Harus sempurna kalau memang itu sehat. Yang terakhir, jangan ikat rambutmu dalam
sholat sing lanang-lanang. Saya nggak tahu ya, itu gula normal, terusan saluran itu normal, tapi memang apa minum banyak apa karena AC, tapi di masjid lain enggak. Bener, hawa AC. Besok nggak usah hasenan ya. Nggak hasenan sumuk ya. Oke. Jangan ikat rambutmu, ini yang terakhir. Jangan ikat rambutmu dalam sholat. Ini kayaknya ke arah jamaah laki-laki. Hadisnya itu adalah hadis yang pertama tadi, berbarengan dengan dikumpulkan pakaian dan rambut. Jadi ketika ada yang jamaah laki-laki gondrong, itu jangan diikat kayak gini, tapi dibiarkan, itu. Jadi ini hadis riwayat Bukhari nomor 812 dan Muslim nomor 490. Jadi dari ke-13 larangan di dalam sholat ini, insya Allah hadis yang menjadi dasar adalah hadis sahih. Kalaupun tidak sahih berarti hasan sahih. Jadi di bawahnya. Artinya hadis ini bisa dijadikan dasar untuk kita meninggalkannya. Niku wonten petakonan Bapak Ibu. Oh wonten. Nggih. Antop. Nggih. Maksudnya mengganggu apa tidak, batal apa tidak atas nikah Pak? Nek batal karena wis gawan bayi insyaallah mboten. Nggih, selama tapi usahakan bisa nahan. Dalam arti jangan sampai kan ada orang yang tuh seru banget. Ya ditahan. Gitu. Nggih. Itu ditahan. Intinya hal-hal yang itu sudah menjadi fitrah, termasuk menguapkan fitrah. Tapi jangan begitu bebas. Artinya boleh ketika sholat, saya juga ngimami juga pernah sambil alhamdulillah. Kan nahan ya Mbah? Nanti kan itu saya juga, tapi ditahan. Nggih. Keselak? Iya keselak. Artinya ketika ini kan di hadisnya tadi jangan banyak menguap. Artinya jangan menguap sedikit bebas. Oke sholat, nggak boleh. Tapi ditahan semampunya. Oke, insya Allah yang antop itu yang selama kita sudah mencoba menahan, jadi tidak kemudian antop ya, oke sholat, saya punya Pak jamaah Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya kita kan sudah mencoba menahan, jangan sampai ketika kulo panjang sami menguap itu bebas banget seperti tidak dengan sholat, karena tadi bukan setan, jin ifrit, jin apa mlebu kabeh kan jenengan nanti jadi banyak godaan, mboten napa-napa Mbah niku insyaallah ketika itu Pak Antop karena memang apalagi habis buka, nggak habis buka langsung makan, sengimami mesti orang biri tapi ditahan mencoba orang kan kayak gitu. Niku Antop insyaallah yang selama itu masih itu insyaallah nggak apa-apa. Wonten malih pripun Pak? Dalam tahiyat membaca tahiyat. Nggih. Apakah itu tahiyat awal, baca tahiyat awal disambung dengan tahiyat? Karena kalau kita membaca tahiyat awal langsung disambung tahiyat akhir, kan sudah salah. Yang terbaik itu Panjenengan salat nang ndi kowe? pernah mendengar. Boten kayak gini. Ya paham. Yang namanya tahal awal kan at-tahiyatu lillah wa salatu wassalamu ala rasul. Katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan sudah, itu tahiyat awal. Dan tahiyat akhirnya dimulai dari at-tahiyah itu. At-tahiyah sampai sholawat kepada Nabi, sampai tekan fil alamina innaka hamidum majid. Kalau juk-juk malah asyhadu, berarti kan kalau nggak dari awal berarti langsung juk-juk asyhadu alla ilaha illallah. Jadi tetap itu dari awal. Awal disambung akhir. Iya, enggak. Jadi tahiyat awal kan tekan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan itu kan. Nah, tahiyat akhir disambung, tapi dimulai dari awal dari at-tahiyat. Kan tahiyat kan macam-macam
at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibat ada, atau at-tahiyatul lillah wa sholat. Lah itu kalau saya pakainya at-tahiyatul lillah sesuai dengan tarjih. Jadi tetap disempurnakan Pak dari itu. Kalau misalnya belum rampung, kok imam sudah salam, ya ikut salam karena makmum kan mengikuti imam. Maka begini, kemarin saya ngaji dengan Ustadz Adi Hidayat. Jadi ketika imam bacaannya salah dalam arti tajwidnya apa, ternyata makmum nggak boleh membenarkan di dalam sholat. Oke, misalnya Mbak maca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na, itu imam-imam tua-tua kan biasanya kannya panjang. Aslinya kan iyyaka na sebetulnya. Tapi kadang karena itu lidah Jawa, iyyaka na'budu. Nah, sing belakang paham, ijik-ijik iyyaka na. Nah, itu nggak boleh ternyata. Ngone membenarkan nanti setelah selesai. Nggih, nyuwun sewu Mbah wau kane kok panjang. Di Masjid Baitur Rahmah itu ada pendatang dari Gemuruh. Itu selalu ngerecoki imam. Dari Gemuruh Pak, ora tok sebut nak. Hah? Sana. Gemuruh saya yang dimaturikan Gemuruh. Jadi itu selalu ngerecoki ketika saya pernah lagi ngimami terus nyomandek ya wong bener apa? Kan enggak dengar wong namanya iman kan khusyuk lagi konsentrasi bacaan. Ketika merasa nggak salah ujuk-ujuk imam si makmum moni malah terganggu. Okay. Jadi si makmum tidak boleh kecuali lupa. Nah kalau lupa pun itu harus ada jeda. Makanya saya pernah melihat imam Masjid Haram itu ketika dia lupa dia kayak gini dulu ke jamaah. Jangan dulu membenarkan dulu tak emut-emut di sit. Iya tak pikir dulu. Kayak gini dulu kayak gini. Nah begitu, terus rampung itu ternyata di hasil wawancara itu makmum tidak boleh langsung membenarkan. Biar imam itu konsentrasi dulu, okay? Karena kalau apalagi ketika bacaannya keliru, semasjid monikabeh bingung, okay? Makanya yang imam yang surutan imam kan imam, kemudian yang belakangnya orang yang paham bacaan sunnahnya kayak gitu. Oke, itu. Jadi tadi ya Pak, jadi kalau imamnya baik maka imam dan makmum akan mendapatkan pahala. Oke. Kalau imamnya tidak baik bacaannya kok makmum bacaannya baik, maka si makmum akan mendapatkan pahala. Kalau imamnya tidak baik, makmumnya tidak baik, dua-duanya juga mendapatkan pahala. Itulah pentingnya berjamaah. Bahkan wong koro yang maca Fatihah sama sekali misalnya, tapi selalu berjamaah maka tetap pahalanya 27 derajat walaupun la sholata lima yakro bi fatihatil Quran, tidak sah sholat ketika tidak membaca Al-Fatihah. Tapi karena berjamaah maka bacaan imam itu sudah menggugurkan bacaan makmum. Maka berbahagialah kalau Bapak Sami selalu sholat berjamaah, bisa pahalanya sama dengan orang yang pinter. Sama Bapak Ibu. Nggih, ngaten ya Pak ya. Jadi misalnya jenengan tahiyat kok mungkin imame cepet banget lah jenengan semacam macamnya begitu hati-hati biar tidak salah kok udah assalamualaikum ya jenengan ikut salam aja. Nggih, karena sudah di imam sama imam bacaane. Ngaten nggih? Sampun nggih? Jam 6 kurang 5 menit. Ibu-ibu mesti sereang nang kono. Tapi enggak apa-apa senang. Mekatan ingkang saged kula aturaken. Oh, oleh ya. Hanya imam membaca salah berarti. Nggih. Dia mau malah mencari ayat lain. Apa diperbolehkan atau ya. Ya, matur nuwun. Imam kemarin ketika saya ngimai juga sabbihisma rabbikal a'la. Saya kan mandeg. Nggih kan donge alladzi khalaqa fasawa, tapi saya jembleng gitu loh. Yang di belakang mau membenarkan, saya malah bingung karena mau nikabeh. Karena lagi blank mau nikabeh. Kalau yang membenarkan yang di belakang mungkin alladzi khalaqa fasawa. Saya malah terus nyambung. Tapi karena itu kan akhirnya blank. Setelah itu saya mencari suratan lain, Pak. Jadi boleh dua-duanya. Langsung rukuk juga boleh, langsung mencari suratan lain juga boleh. Karena di situ kan pembaca suratan itu bukan menjadi rukunnya sholat,
tapi sunnah sholat. Wong tidak pakai suratan juga boleh, tapi kan sunnahnya ditinggal eman-eman. Jadi boleh. Jadi begitu baca ayat, kok sudah satu ayat mau ke sana kok lupa, mau mencari ganti yang lain boleh, mau langsung ruku juga boleh. Ngaten, apunten, ingkang saged aturaken dari 13 hal itu mudah-mudahan sing saya sering ketemukan itu ketika sujud, sujud ketika sudah tahu dasarnya monggo jangan seperti anjing, loh dicontoh Rasulullah loh, masya Allah. Mudah-mudahan dengan 13 ini bisa dipraktekkan sehingga sholat kita baik secara kualitas itu akan semakin sempurna sesuai dengan dalil Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Karena kita tidak hidup dengan Rasulullah, maka kita berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Makatan ingkang saged aturaken kirang langkungipun kawula nyuwun ngapunten. Astaghfirullahaladzim wa minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.